Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas Congestive Heart Failure atau yang biasa disingkat dengan CHV. Nah, di sini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama Severa Muhammad, yang kedua Pris Momitoho, yang ketiga saya sendiri. Saya langsung aja teman-teman. Nah, kemudian berikut ya ada Yani Hisage, Saskia Rasu, Febrianti Pande, dan Elmi Kuluria. Oke teman-teman, itu kelompok kami yang akan membahas materinya teman-teman. Oke teman-teman, kita membahas dulu pengertian dari CHV ya teman-teman. Nah, jadi gagal jantung congestive atau dalam istilah medis disebut dengan Congestive Heart Failure atau CHV adalah kondisi di mana jantung tidak memompa cukup darah ke organ tubuh dan jaringan lain. Nah, ketika salah satu atau dua bagian jantung tidak memompa darah keluar, darah akan menumpuk dalam jantung atau menyumbat di organ atau jaringan. Akibatnya darah menumpuk di sistem peredaran darah ya teman-teman. Nah, jika jantung sebelah kiri yang gagal berfungsi baik, sistem jantung sebelah kanan akan sesak akibat darah yang menumpuk di dalam jantung tersumbat akibat kontraksi berlebih untuk mendorong darah dan dapat menyebabkan gagal jantung ya teman-teman. Nah, kemudian begitu juga jika bagian kanan jantung yang gagal, jantung kiri akan terganggu dan juga bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, kemudian tanda dan gejala CHV. Nah, jadi yang pertama, gagal jantung adalah penyakit kronis yang tiba-tiba terjadi. Gejala yang khas pada orang dengan gagal jantung congestive atau CHV adalah mudah kehabisan napas saat beraktivitas, sesak napas saat tidur terlentang sehingga membutuhkan beberapa bantal untuk mengganjal kepalanya sehingga dapat kembali bernapas dengan lega. Nah, kemudian mereka dengan CHV adalah orang yang kerap terbangun di malam hari karena sesak dan terkadang disertai bengkak pada pergelangan kaki. Nah, kemudian efek yang juga didapat dari CHV adalah kehilangan nafsu makan, mual, sering kencing malam hari, tapi berat badan naik karena penimbunan cairan berbahaya dan organ dalam tubuh yang membengkak. Nah, ketika jantung kiri gagal, aliran darah ke paru-paru akan menjadi stagnat. Ini bisa menyebabkan kelelahan, sesak napas, atau terutama malam hari saat terbaring, dan batuk. Nah, sementara ketika jantung kanan gagal, darah stagnan dalam jaringan. Akibatnya hati menjadi bengkak dan bisa menyebabkan sakit perut, kaki, dan telapak kaki Anda juga bisa bengkak akibat jantung kanan tidak berfungsi dengan baik ya teman-teman. Teman-teman, itulah dari tanda dan gejala CHV. Nah, kita akan masuk yang berikut. Yang berikut yaitu penyebab paling utama dari CHV. Nah, penyebab paling umum dari CHV adalah penyakit jantung koroner. Nah, penyebab CHV lainnya adalah fenomena otot jantung tegang, tekanan darah tinggi, serangan jantung, kardiomiopati, penyakit katup jantung, infeksi, aritmia jantung atau ritme jantung abnormal, anemia, penyakit tiroid, penyakit paru-paru, dan terlalu banyak cairan tubuh. Nah, jadi teman-teman, itulah penyebab paling umum dari CHV yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Nah, jadi selain itu juga ada faktor-faktor yang meningkatkan risiko congestive heart failure atau CHV adalah yang pertama, terlukanya otot jantung saat mengalami serangan jantung. Hal ini akan menyebabkan kekuatan jantung Anda untuk berkontraksi menjadi berkurang dan tidak seperti keadaan normal. Seperti bermasalah ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, memiliki riwayat penyakit diabetes. Penyakit ini dapat meningkatnya risiko hipertensi dan penyakit arteri koroner. Nah, kemudian berikutnya obat diabetes tertentu yang berfungsi untuk mengendalikan kadar gula nyatanya bisa meningkatkan risiko gagal jantung bagi sebagian orang. Meski begini, Anda sebaiknya tidak menghentikan pengobatan apapun. Jika Anda menggunakan obat-obatan ini, konsultasikan pada dokter ya teman-teman. Kemudian yang berikut, mengalami gangguan tidur atau sleep apnea ya teman-teman. Nah, kemudian kondisi ini dapat menyebabkan oksigen dalam darah berkurang dan meningkatkan risiko ritme jantung abnormal.
Keduanya dapat menjadi penyebab gagal jantung kongestif atau kongestif. Nah, kemudian berikut memiliki riwayat penyakit katup jantung. Kondisi ini menyebabkan jantung tidak bisa memompa darah dengan baik, sehingga berisiko tinggi mengalami gagal jantung kongestif ya teman-teman, atau kongestif. Nah, kemudian terkena infeksi virus tertentu. Infeksi virus bisa menyebabkan kerusakan otot jantung yang memicu CHP. Nah, kemudian memiliki riwayat penyakit hipertensi alias tekanan darah tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Yang berikut memiliki riwayat detak jantung yang abnormal, terutama ketika berdetak kencang, bisa melemahkan otot jantung dan mengakibatkan CHP. Nah, kemudian berikut kebiasaan konsumsi alkohol terlalu banyak, kemudian merokok. Jadi itulah dari faktor-faktor yang meningkat resiko congestive heart failure ini ya teman-teman. Oke, jadi itulah materi yang kami bahas tentang congestive heart failure. Oke, saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau dosen yang sudah menonton video ini. Terima kasih.